Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek pengganti final PBO dengan judul Aplikasi Penggajian Pegawai. Adapun nama kelompok kami yaitu Wahdania, saya sendiri, dan juga Romi Yulianto. Baik, langsung saja. Latar belakang. Warung Bakso Lezatos mempunyai beberapa pegawai. Masing-masing pegawai terbagi menjadi pegawai tetap dan pegawai kontrak. Dalam menghitung gaji masing-masing pegawainya, Warung Bakso Lezatos masih menggunakan cara yang manual. Hal tersebut tentu sangat tidak efisien dilakukan karena membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, kami akan membuat sebuah aplikasi sederhana bagi Warung Bakso Lezatos untuk menghitung gaji pegawainya secara efisien, yaitu hanya dengan menginput data masing-masing pegawainya. Jadi batasan masalahnya itu hanya dapat menginput masing-masing satu pegawai kontrak dan juga satu pegawai tetap. Tujuannya untuk membedakan data serta gaji pegawai tetap dan juga pegawai kontrak. Dan berikut adalah kelas diagram dari aplikasi kami akan dipresentasikan oleh Romi Yulianto. Dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi kelas diagram. Dalam kelas diagram ini terdapat dua kelas. Satu kelas menu utama aplikasi dan satu kelas untuk pegawai. Dalam kelas menu utama aplikasi terdapat atribut nama pegawai. Tipenya adalah varchar dan metodenya itu input data pegawai, lihat data pegawai, dan keluar. Untuk kelas pegawai terdapat atribut nomor pegawai, status pegawai, nama pegawai, masa kontrak, kehadiran, dan gaji. Metodenya itu hitung gaji dan lihat data. Oke, di sini saya hanya memasukkan satu kelas saja, yaitu satu kelas pegawai. Kelas pegawai sebelumnya itu terdapat pegawai kontrak dan pegawai tetap. Cuma atributnya itu sama, yang membedakan cuma status pegawai dan gajinya. Ini adalah kelas pegawai. Di kelas pegawai ini kita menggunakan public abstract. Kita menggunakan kelas abstrak agar nanti datanya itu lebih simpel saja. Jadi data itu tinggal abstrak void hitung gaji dan juga abstrak void lihat data. Nah, ini adalah kelas pegawai tetap. Jadi pada kelas pegawai tetap ini terdapat variabel integer nomor pegawai, integer kehadiran, dan juga integer gaji, dan string nama. Nah, pada ini juga terdapat public final tunjangannya pada pegawai tetap itu yaitu 100.000. Nah, kita masukkan di sini yang jadi variabelnya tadi. Selanjutnya kita hitung uang makannya. Jadi uang makannya itu 20.000 per hari. Jadi di sini return 20.000 dikali kehadiran. Jadi selanjutnya kita masukkan yang tadi variabelnya di snowpack, nomor pegawai, nama, kehadiran, dan juga gaji. Selanjutnya pada public void lihat data ini di sini adalah outputnya. Output nanti pada kelas pegawai tetap terdapat nomor pegawai, nama pegawai, kehadiran. Jadi kehadiran ini nanti kita inputkan per hari. Uang makan, tunjangan. Jadi tunjangan ini per bulan dan juga gaji pegawai per bulan. Nah, di sini kita dapat menghitung gaji pada kelas pegawai tetap, yaitu uang makan ditambah gajinya per bulan ditambah tunjangannya. Nah, itulah nanti gaji bersihnya pada kelas pegawai tetap. Nah, selanjutnya pada kelas pegawai kontrak sama dengan kelas pegawai tetap. Cuman bedanya di kelas pegawai kontrak ini tidak ada tunjangan. Jadi sama uang makannya 20.000 kali kehadiran. Sama yang tadi penjelasannya juga sama. Ini juga outputnya nanti kayak begini. Tapi di sini tidak ada tunjangannya karena dia hanya pegawai kontrak. Nah, pada hitung gaji bersihnya itu rumusnya itu uang makan ditambah dengan gaji. Nah, itulah gaji bersihnya pada pegawai kontrak. Selanjutnya ini adalah kelas utama atau main class. Nah, pada main class ini terdapat coding buffered read BR. Nah, ini berfungsi untuk melihat datanya nanti. Jadi ini tadi
data yang ada di kelas pegawai. Jadi datanya itu PG. Nah, pegawai kontrak itu kita berikan nama PK. Dan juga pegawai tetap itu PT. Ya, ini 0 tanda kutip. Tanda kutip itu kalau 0 ini adalah integer, tanda kutip ini adalah string. Itulah gunanya. Selanjutnya ini adalah outputnya. Outputnya nanti ada kopnya dan ini perulangan. While true berarti perulangannya, dan ini adalah menu utamanya. Perulangannya nanti ini adalah menu utama, input data pegawai, lihat data pegawai, dan juga logout. Jadi jika kita pilih satu, berarti kita pilih input data pegawai. Nah, kita pilih satu, berarti kita masukkan try. Try ini kita harus gabungkan dengan charge. Kita harus gabungkan dengan charge try-nya. Nanti ada codingan charge-nya di belakangan. Nah, di sini kita masukkan pilihan. Jika pilihannya 1, maka itu input data pegawai. Dan jika kita tadi pilih input data pegawai, maka muncul pegawai kontrak atau juga pegawai tetap. Nah, yang di sini jadi jika kita pilih 1, maka kita akan muncul pilihan apakah kita akan menginput data pegawai kontrak atau juga data pegawai tetap. Nah, jika kita pilih 1 data, jadi akan muncul itu data pegawai kontrak. Jadi kita harus input data pegawai kontrak yang akan muncul di sini. Nanti jadi kita harus inputkan ininya, nomor pegawainya, nama pegawainya, masa kontraknya per hari, input kehadirannya per hari, dan juga gajinya per bulan. Nah, setelah kita input, maka datanya akan tersimpan. Nah, itulah gunanya ini PK, karena tadi itu PK berarti pegawai kontrak. Nah, setelah kita input, datanya tersimpan. Selanjutnya kita pilih 2. Jika kita pilih 2 tadi, maka akan muncul pegawai tetap. Yang ini pegawai tetap, sama seperti pegawai kontrak tadi. Namun ini kita hanya menginputkan nomor pegawai tetap, nama pegawai tetap, kehadiran, dan juga gajinya. Kita tidak menginputkan masa kontraknya karena ini adalah pegawai tetap. Nah, setelah kita menginput datanya, data pegawai tetap tadi, maka data akan tersimpan. Nah, selanjutnya ketika kita pilih 2 tadi, kita pilih pilihan kedua yang ada tadi. Pilihan pertama input data, lihat data. Nah, di sini pilihan kedua itu adalah lihat data. Nah, setelah kita lihat data, maka akan muncul data pegawai kontrak yang tadi. Nah, ini kan tadi kita menggunakan kelas pegawai pada kelas abstrak. Pegawai sama dengan PK. Jadi PK ini fungsinya untuk melihat datanya dan hitung gajinya pada pegawai kontrak. Nah, akan muncul nanti di sini data-data pegawai kontrak yang telah kita input tadi. Nah, sama seperti di data pegawai tetap, dia akan muncul juga data-data yang telah diinputkan tadi pada kelas pegawai tetap. Nah, ini sama seperti tadi, ini menggunakan kelas abstrak pegawai, dan ini menggunakan kelas pegawai tetap. Nah, itu sama fungsinya, lihat data dan juga hitung gaji. Ketika kita memilih pilihan nomor 3 berarti logout, maka sistem akan otomatis selesai menghitung. Nah, ini tadi charge IO exception harus dipasangkan dengan try. Nah, itulah gunanya. Setelah itu kita masuk pada demo programnya. Jadi ini adalah kelas main utamanya. Jadi ini adalah kelas main utamanya yang tadi sudah dijelaskan, kelas pegawai tetap, dan juga pegawai kontrak. Kita coba untuk run. Nah, sudah muncul di sini saat kita run. Sudah muncul di sini kopnya yang tadi. Jadi kopnya itu nama warungnya, warung bakso Lezatos, dan juga alamatnya. Nah, selanjutnya ini adalah perulangan yang muncul adalah menu utama perulangannya. Jadi kita inputkan dulu input data. Jadi kita ketik 1. Kan ada pilihan di sini 1 atau 3. Kita masukkan 1. Jadi akan muncul ini
akan muncul pilihan apakah kita ingin menginput data pegawai kontrak atau data pegawai tetap. Nah, setelah itu kita inputkan dulu datanya pegawai kontrak, jadi kita klik 1. Jadi kita harus input nomor pegawai kontrak karena tadi adalah integer. Jadi kita harus memasukkan nilai. Misalkan 1, 2, 3, enter. Jadi selanjutnya itu input nama pegawai kontrak karena tadi bernilai string, jadi kita harus memasukkan huruf. Nah, selanjutnya kita input masa kontrak perharinya berapa hari. Jadi misalkan kita kontrak pegawainya ini 30 hari. Kita enter. Nah, jadi kita input kehadirannya. Kita input kehadiran pegawai kontrak ini perharinya. Perharinya itu berapa hari. Jadi dia masuk bekerja itu ada 30 hari. Nah, gajinya per bulan itu adalah jika pegawai kontrak itu gajinya 1 juta. Nah, setelah kita inputkan maka data akan tersimpan. Nah, ini adalah perulangan lagi. Jadi apakah kita akan menginput data lagi atau kita lihat data? Tapi kita input data kembali. Jadi kita klik 1. Selanjutnya, karena tadi kita telah menginput data pegawai kontrak, jadi sekarang kita menginput data pegawai tetap. Jadi kita pilih 2. Kita input nomor pegawai tetapnya. Nah, kita input namanya. Nah, kita input kehadirannya per hari. Jadi kita hitung kehadirannya dalam per bulan itu berapa. Jadi misalkan kehadirannya itu juga 30, sama dengan pegawai kontrak tadi. Nah, kita inputkan gajinya. Jadi di warung bakso Lezatos ini jika dia pegawai tetap maka gajinya itu 1.500.000. Gaji per bulannya itu. Nah, setelah kita input tadi datanya, maka datanya akan tersimpan. Nah, selanjutnya muncul lagi perulangannya. Nah, setelah muncul kita memilih lihat data pegawai karena telah kita input tadi. Kita lihat, jadi kita ketik 2. Nah, ini sudah ada muncul. Sudah ada muncul yang telah kita inputkan tadi beserta dengan uang makan dan juga gaji bersihnya. Jadi gaji bersihnya pegawai kontrak itu sama dengan 1.600.000. Kenapa 1.600.000? Karena uang makan ditambah dengan gaji per bulannya itu, jadi totalnya 1.600.000. Tadi uang makannya itu 600.000 karena 20.000 dikali 30, karena 30 dia hadir 30 kali. Nah, pada data pegawai tetap ini karena kehadirannya 30 maka gajinya 2.200.000. Kenapa 2.200.000? Karena telah kita inputkan tadi tunjangannya. Tunjangannya per bulan itu 100.000. Nah, sedangkan uang makannya itu sama seperti pegawai kontrak tadi. Uang makannya juga 600.000 karena dikali dengan kehadirannya. Uang makannya itu per hari 20.000. Jadi 20.000 dikali kehadiran dan di sini kehadirannya 30.000. Jadi totalnya 600.000. Dan pegawai tetap ini mempunyai tunjangan per bulan. Jadi dia punya tunjangan per bulan di warung bakso Lezatos ini. Tunjangan per bulannya itu 100.000 bagi pegawai tetap. Nah, dan gajinya 1.500.000, maka total gaji bersihnya jika ditambah dengan tunjangan dan uang makan dan juga gaji pegawainya, maka gaji bersihnya itu 2.200.000. Nah, setelah itu kita log out saja. Nah, setelah ini maka selesailah sudah program dari aplikasi penggajian pegawai pada warung bakso Lezatos ini. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.